Datang dari luar India dengan pasukan lebih kecil, tapi berhasil membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Kekaisaran itu bernama Daulah Mughal. Selama lebih dari 3 abad, Mughal menguasai India, seperti membangun istana megah, sistem pemerintahan kuat, serta warisan budaya yang masih bertahan sampai sekarang ini. Tapi seperti semua kekaisaran besar, Mughal juga punya akhir, dan kisah runtuhnya sama menariknya dalam kisah kelahirannya. Cerita ini dimulai tahun 1526 dengan tokoh bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Babur bukan orang India, ia berasal dari Asia Tengah dan merupakan keturunan Timur Leng dan Genghis Khan. Awalnya, Babur hanyalah penguasa kecil di wilayah Kabul, namun Babur punya ambisi besar India. Saat itu, India dikuasai oleh Kesultanan Delhi di bawah Sultan Ibrahim Lodi. Di Perang Panipat, Babur menghadapi pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Tapi Babur punya satu keunggulan, meriam dan senjata api. Teknologi inilah yang mengubah jalannya perang. Babur menang, dan dari kemenangan itulah Daulah Mughal resmi berdiri. Setelah Babur wafat, kekuasaan diteruskan oleh putranya, yaitu Humayun. Masalahnya, Humayun adalah pemimpin yang lemah secara politik dan militer. Ia kalah dari penguasa Afgan bernama Sher Shah Suri dan kehilangan hampir seluruh wilayah Mughal. Humayun terpaksa melarikan diri ke Persia selama bertahun-tahun. Mughal nyaris lenyap dari sejarah. Namun, dengan bantuan Persia, Humayun berhasil merebut kembali Delhi. Sayangnya, tak lama setelah itu, Humayun pun wafat. Tahta Mughal jatuh ke tangan anaknya yang masih sangat muda, yaitu Akbar. Inilah titik balik sejarah Mughal. Akbar naik tahta di usia remaja, tapi justru itu yang menjadi penguasa paling hebat yang pernah dimiliki Mughal. Ia memperluas wilayah kekuasaan hingga hampir seluruh India Utara dan Tengah. Namun, kekuatan Akbar bukan cuma pada perang, tapi pada cara memerintah. Akbar menerapkan toleransi beragama, mengangkat pejabat Hindu dan Muslim, serta membangun sistem pajak dan administrasi yang rapi. Di masanya, Mughal bukan hanya kuat, tapi stabil, kaya, dan bersatu. Inilah masa yang sering disebut sebagai puncak kejayaan Daulah Mughal. Kemegahan istana dan Taj Mahal. Setelah Akbar, Mughal dipimpin oleh Jahangir, lalu Shah Jahan. Jika Akbar dikenal sebagai negarawan, maka Shah Jahan dikenal sebagai arsitek kekaisaran. Pada masa inilah seni dan arsitektur Mughal berkembang pesat. Puncaknya adalah pembangunan Taj Mahal, makam megah untuk istrinya, dan Mumtaz Mahal. Taj Mahal bukan hanya simbol cinta, tapi juga simbol kekayaan dan kemewahan Mughal. Namun, kemewahan ini punya konsekuensi, biaya besar, pajak tinggi, dan ekonomi yang mulai terbebani. Penguasa besar terakhir Mughal adalah Aurangzeb. Di masanya, wilayah Mughal mencapai luas terbesar sepanjang sejarah, namun kebijakannya sangat berbeda dari Akbar. Aurangzeb menerapkan aturan agama yang ketat dan mengurangi toleransi. Akibatnya, muncul banyak pemberontakan dari berbagai daerah. Perang terus-menerus menguras kas negara dan melemahkan pemerintah. Saat Aurangzeb wafat pada tahun 1707, Mughal terlihat besar, tapi sebenarnya rapuh. Setelah Aurangzeb, para penerus Mughal lemah dan sibuk berebut kekuasaan. Wilayah kekaisaran terpecah dan kekuatan asing mulai masuk. Yang paling berpengaruh adalah Inggris. Melalui East India Company, Mughal perlahan kehilangan kekuasaan dan hanya tersisa sebagai simbol. Tahun 1857, terjadi pemberontakan besar melawan Inggris. Pemberontakan itu gagal dan penguasa Mughal berakhir. Bahadur Shah Zafar
diasingkan. Disinilah Daulah Mughal resmi berakhir. Daulah Mughal membuktikan bahwa kekaisaran besar dibangun oleh kepemimpinan, toleransi, dan sistem yang kuat, dan juga mengingatkan bahwa kekuasaan sebesar apapun bisa runtuh jika kehilangan arah. Warisan Mughal memang telah berlalu, tapi jejaknya masih berdiri dalam sejarah, budaya, dan bangunan Mekah yang tak lekang oleh waktu.